Kisah Damar Wulan episode ketiga, pengkhianatan Layang Sita dan Layang Kumitir terhadap Damar Wulan. Jangan lupa di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi ke Blambangan. Malam itu, Damar Wulan duduk termenung di sudut kandang kuda kepatihan Logander. Pikirannya dipenuhi oleh kata-kata Anjasmara dan titah Ratu Kencana Wungu. Menak Jingga bukan sekedar pemberontak biasa. Ia memiliki pasukan besar, kekuatan yang tidak tertandingi, dan kesaktian yang masih menjadi misteri. Jika para satria terbaik Majapahit saja ragu untuk melawannya, apa mungkin seorang abdi istana seperti dirinya bisa menghadapi ancaman ini? Namun, jauh di dalam hatinya, Damar Wulan merasa seolah dirinya memang ditakdirkan untuk perjalanan ini. Pengkhianatan di kepatihan. Di dalam istana kepatihan Logander, Layang Sita dan Layang Kumitir sedang bersiap-siap. Mereka telah memohon kepada ayah mereka, Patih Logander, agar ditunjuk untuk menjalankan misi ini. Ayah, ini kesempatan kita untuk membuktikan bahwa kita layak menjadi penerusmu, kata Layang Kumitir penuh ambisi. Patih Logander mengangguk. Ia juga ingin keluarganya mendapatkan kehormatan dari Ratu Kencana Wungu. Jika Layang Sita dan Layang Kumitir berhasil, maka nama kepatihan Logander akan semakin kuat di istana Majapahit. Namun, di sisi lain, Patih Logander tidak buta. Ia tahu putra-putranya bukanlah prajurit yang benar-benar tangguh. Keduanya lebih banyak mengandalkan status dan pengaruhnya daripada kemampuan bertarung. Saat itu, seorang pejabat istana datang membawa perintah langsung dari Ratu Kencana Wungu. Yang mulia Ratu telah memutuskan, orang yang akan dikirim untuk menghadapi Menak Jingga adalah... Semua orang menahan napas. Damar Wulan. Ruangan itu mendadak hening. Layang Sita dan Layang Kumitir langsung berang. Apa? Itu tidak mungkin, teriak Layang Kumitir. Dia hanya seorang abdi. Dia bukan satria Majapahit. Patih Logander sendiri terdiam. Ia tidak menyangka Ratu akan memilih seorang pemuda yang tidak memiliki status jelas di istana. Namun, perintah Ratu adalah mutlak. Dalam kemarahan, Layang Sita dan Layang Kumitir diam-diam merancang rencana lain. Jika mereka tidak bisa berangkat ke Blambangan, maka Damar Wulan juga tidak boleh sampai ke sana. Damar Wulan diserang. Malam sebelum keberangkatannya, Damar Wulan diam-diam bersiap-siap. Ia tidak membawa pasukan, hanya beberapa bekal dan pakaian sederhana. Baginya, ini bukan hanya perjalanan untuk membela Majapahit. Ini adalah perjalanan untuk menemukan siapa dirinya sebenarnya. Namun, saat ia melewati gerbang belakang kepatihan, tiba-tiba beberapa orang bertopeng muncul dan menyerangnya. Damar Wulan sigap. Ia melompat ke belakang, menarik sebilah kayu dari tumpukan, dan menangkis serangan pertama. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Ia terdesak. Sebuah pukulan keras mengenai perutnya, membuatnya jatuh tersungkur. Salah satu penyerang menekan bahunya, sementara yang lain menghunus keris ke arahnya. Ini perintah dari Layang Sita dan Layang Kumitir, bisik salah satu dari mereka. Damar Wulan terkejut. Ternyata mereka benar-benar ingin menyingkirkannya. Namun, sebelum keris itu sempat menancap, tiba-tiba terdengar suara keras. Berhenti! Dari balik bayangan, muncul Anjasmara bersama beberapa pengawal kepercayaannya. Dengan cepat, mereka melumpuhkan para penyerang. Anjasmara berlari ke arah Damar Wulan yang masih terengah-engah di tanah. Aku tahu mereka akan mencoba sesuatu seperti ini, katanya dengan napas cepat. Kau harus segera pergi sebelum mereka mencoba lagi. Damar Wulan menatapnya, lalu mengangguk. Ia tidak bisa tinggal lebih lama. Tanpa menunggu lagi, ia segera meninggalkan Majapahit, menuju Blambangan. Perjalanan yang penuh bahaya. Perjalanan ke Blambangan tidak mudah. Hutan-hutan lebat, sungai-sungai deras, dan para perampok menghadang jalannya. Namun, Damar Wulan terus melangkah. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang petapa tua di sebuah gubuk kecil. Petapa itu tampak sudah menunggunya. Aku tahu tujuanmu, anak muda, katanya sambil mengaduk ramuan di dalam periuk tanah liatnya. Kau ingin menghadapi Menak Jingga ya? Damar Wulan mengangguk. Petapa itu menatapnya dalam-dalam.
Kau harus tahu, Menak Jingga itu bukan hanya kuat, tetapi juga memiliki senjata sakti yang tak bisa dihancurkan. Jika kau ingin menang, kau harus menemukan kelemahannya. Damar Wulan terdiam. Di mana aku bisa menemukan kelemahan itu? Petapa itu tersenyum samar. Jawaban itu ada di dalam istana Menak Jingga sendiri. Dan ada di tangan dua orang wanita yang paling dekat dengannya. Damar Wulan tidak mengerti sepenuhnya. Tetapi ia tahu satu hal, ia harus masuk ke istana Menak Jingga untuk mencari jawabannya sendiri. Perjalanan ini baru saja dimulai. Bersambung ke episode 4. Intrik di istana Menak Jingga. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.